Itulah yang terjadi ketika tingkah pola anak ya, tingkah laku anak jika salah pasti akan merepotkan orang tuanya. Dalam peribahasa bahasa Jawa tadi ya, anak pola bapak keperadah ya. Tingkah laku anak membuat bapak itu susah ya untuk kemudian mengklarifikasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ya, anak pola bapak keperada. Itu mungkin ungkapan yang pas untuk menggambarkan posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, bagaimana tidak beberapa jam setelah dilantik ketika menghadapi pernyataan wartawan ya terkait aksi demo mahasiswa yang kemudian tuntutan 17+8 ya, Menteri Purbaya ini mengatakan dengan nada tengil ya, mengatakan bahwa itu hanya tuntutan sebagian masyarakat yang belum ya puas atau belum mendapatkan kesenangan ya. Makanya kemudian ketika nanti dia bisa menaikkan ya pertumbuhan ekonomi 6-7%, maka akan ada banyak jenis pekerjaan dan mereka tidak akan demo tapi mencari pekerjaan dan juga makan enak. Tidak berselang lama juga postingan story Instagram putranya Yudo Sadewa juga membuat heboh ya dengan mengatakan ayahku melengsarkan agen CIA yang menyamar menjadi Menteri Keuangan. Luar biasa. Di video yang lain ya putranya juga menghina ciri-ciri orang miskin dan lain sebagainya, bermental kepiting dan lain sebagainya, yang kemudian nampaknya Purbaya harus meminta maaf ya atas perkataannya sendiri dan juga mengklarifikasi apa yang dilakukan oleh putranya di Instagramnya, yang kemudian mengatakan anaknya masih kecil dan tidak mengerti apa-apa, sudah tidak bermain Instagram lagi. Itulah yang terjadi ketika tingkah pola anak ya, tingkah laku anak jika salah pasti akan merepotkan orang tuanya. Dalam peribahasa bahasa Jawa tadi ya, anak pola bapak keperadah ya. Tingkah laku anak membuat bapak itu susah ya untuk kemudian mengklarifikasi dan sebagainya. Itulah yang terjadi ya. Dan lagi-lagi kasus ya, Yudo Sadewo ini, putra dari Purbaya ini, memang bukan yang pertama ya. Kita juga masih ingat bagaimana kasus Rafael Alun Trisambodo ya, yang saat itu juga akhirnya terbongkar kasus korupsinya juga gara-gara tingkah dan ulah anaknya yang hampir merenggut nyawa seseorang ya, dan gaya flexingnya yang luar biasa di media sosial yang akhirnya juga terlihat. Kasus pejabat yang kemudian susah karena anaknya memang banyak ya, dan memang ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa memang uh, uh, ketika ya anak itu masih dalam pengawasan kita ya, itu memang benar-benar harus dijaga ya. Ketika itu maka segala tingkah laku anak pasti akan berdampak kepada orang tua ya. Ketika anak itu berbuat baik ya, pasti pujian itu juga akan uh, datang ya, atau kemudian diberikan orang lain untuk orang tuanya ya. Begitu pula ketika anaknya berbuat tidak baik ya, pasti ya kemudian publik akan menyalahkan bagaimana orang tua mendidiknya ya. Jadi memang luar biasa ya. Dan ini pun juga yang terjadi di Nepal baru-baru ini ya, demonstrasi yang kemudian membuat pemerintah Nepal lumpuh karena perdana menteri dan presidennya mengundurkan diri. Itu juga karena ulah ya para anak pejabat yang kemudian dengan gaya flexingnya yang luar biasa. Sementara Gen Z di Nepal susah sekali dalam hal pekerjaan maupun pendidikan, hingga membuat mereka bangkit ya. Mereka kemudian marah, apalagi maraknya korupsi, kemudian gaya mewah para pejabat dengan joget-joget yang luar biasa ya. Sama seperti di negeri ini ya, tapi mungkin kayaknya Nepal lebih parah lagi ya, lebih parah dari sini, hingga kemudian mereka marah. Dan sebenarnya kalau kita lihat aksi 25 sampai 31 atau awal September di Indonesia itu belum apa-apa ya. Ya mungkin sampai membakar, tapi kalau di sana luar biasa ya. Mereka di sana ketika merampas itu sampai merampas senjata, kemudian juga bukan hanya menjarah rumah-rumah pejabat, sampai kemudian istri mantan perdana menteri ya, istrinya mantan perdana menteri juga sampai tewas ya, karena kemudian api yang membesar hingga membuat istrinya si mantan perdana menteri ini luka bakar yang serius sampai dibawa rumah sakit gak tertolong. Ini kan sebenarnya luar biasa sekali ya kemarahannya di Nepal ini. Dan apa yang terjadi di negeri ini sudah berkali-kali ya, dimana kemudian
tingkah laku seorang ya, kemudian seorang anak yang kemudian merepotkan orang tuanya. Ada juga yang memang ya, orang tua itu juga terus ya menyokong anaknya. Kita lihat dari contoh kasus wakil presiden Indonesia, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang terus didorong oleh ayahnya untuk kemudian terjun ke dunia politik ya. Kita masih ingat ya, dulu ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ketika memperkenalkan putra putrinya ya, jelas ya pada awal-awalnya mengatakan ketika kemudian saat itu juga putri keduanya sudah menikah ya, Kahiyang Ayu mengatakan, oh, anak-anak saya tidak akan masuk ke politik ya, mereka lebih suka bisnis ya. Pak Jokowi satu mengatakan, kalau yang nampak ada tertarik dengan politik itu menantu saya ya, Bobi Nasution ya. Ya, saat itu mengatakan seperti itu. Tapi adalah kemudian kita tahu di tahun 2020 tiba-tiba Gibran dan juga Bobi itu kemudian dicalonkan menjadi wali kota di Solo dan Medan. Kita tahu saat itu Pilkada 2020 itu juga dipaksakan ya, karena pada saat itu pandemi sedang melanda ya, yang seharusnya semuanya ditunda ya, semuanya tapi kemudian dipaksakan ya, demi agar ya putra dan menantunya bisa maju pada pemilihan pemimpin daerah tingkat 2 saat itu. Dan kita juga tahu ya ceritanya, memang sebenarnya PDIP sudah memberikan kursi untuk calon wali kota Surakarta dan calon wali kota Medan kepada kader yang sudah lebih senior ya, namun kemudian karena permintaan Jokowi ya, itu diberikanlah rekomendasi itu luar biasa ya, luar biasa. Dan terjadi ya, apalagi dengan saat itu Gibran memborong partai politik, begitu pula Bobi Nasution, ya pasti kemenangan di depan mata ya, hingga kemudian terpilihlah mereka berdua dan terjadilah ya yang sampai saat ini kemudian menjelang Pilpres 2024 kita tahu ya ada skandal ya di Mahkamah Konstitusi yang kemudian lewat judicial review tentang ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden, ini juga adalah beberapa partai ya yang memang betul ya gugatannya PSI dan yang partai yang lain itu ditolak ya, namun yang diterima memang gugatan seorang mahasiswa yang sebenarnya sudah ditarik, kemudian diajukan lagi di hari libur, dan kemudian disetujui oleh ketua MK saat itu yang memang paman dari Gibran Rakabuming Raka ya, Anwar Usman, yang akhirnya terjadilah ya kemudian putusan nomor 90 itu yang diajukan oleh Almas Saki Biru itu diterima ya, dengan memang tidak mengubah usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun ya, tapi ada tambahan frasa pernah menjadi kepala daerah ya yang terpilih melalui proses pilkada, yang kemudian walaupun kemudian dari 5 dari 9 hakim MK yang dimaksud kepala daerah itulah gubernur, bukan wali kota atau bupati ya. Seharusnya sebenarnya tidak masuk juga itu ya, namun karena ya sudahlah, perusahaan itu kemudian dibuat yang menimbulkan kontroversi yang luar biasa, yang kemudian juga pada akhirnya walaupun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan ya sanksi pelanggaran etik berat kepada Anwar Usman, namun tidak mencopotnya dari hakim MK, cuma mencopot dari posisi ketua Mahkamah Konstitusi. Pada kita lihatlah akhirnya ya semuanya berjalan lancar ya, dan kemudian terpilihlah Prabowo Gibran ya, dan harilah terjadi apa yang kemudian kita lihat ya, Jokowi meninggalkan 4 legacy buruk ya di pemerintahan Prabowo Gibran ya. Yang pertama adalah legacy hutang yang luar biasa, yang kedua legacy proyek-proyek, beban proyek yang mangkrak dan merugikan ya, atau belum bisa diselesaikan, seperti proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, atau KCIC, kereta cepat Indonesia Cina, yang memberikan beban utang pada KAI yang sangat luar biasa sampai 116 triliun. Kemudian yang ketiga legacy menteri-menteri titipan yang kemudian memberatkan kabinet merah putih. Kita lihat bagaimana menteri-menteri titipan Jokowi selalu membuat kabinet Prabowo gonjang-ganjing dan masalah bermasalah terus-menerus. Kemudian yang terakhir adalah beban anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka. Maka pantaslah apa yang dikatakan Rocky Gerung ya saat kemudian mengomentari ketika Prabowo Gibran terpilih, Prabowo akan
eh, membawa keranjang sampah ya selama 5 tahun. Dan kemudian jika keranjang itu terus diangkutnya, maka beban itu akan semakin berat ya. Dan apakah mau dilepas atau tidak ya itu tergantung Pak Prabowo ya. Dan kembali lagi ke anak bola Bapak Keprada ya, dan apa yang dilakukan Purbaya Yudi Sadewo ini kan juga kemudian didengar oleh masyarakat, dan kemudian juga mahasiswa meminta Prabowo untuk mencopotnya ya. Namun mungkin Pak Prabowo nggak mau mencopot lah, karena itu pilihannya dan hak prerogatifnya, dan Prabowo tidak mau mencetak ya rekor muri baru ya, nanti ada menteri tercepat menjabat ya. Dulu sudah terjadi di era Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mengangkat Archandra Tahar sebagai menteri SDM, yang ternyata dia punya paspor Amerika, artinya dia sudah menjadi warga negara Amerika, yang kemudian selama 20 hari 19 sampai 20 hari menjabat akhirnya dicopot ya. Namun kemudian dia tetap di menterinya Ignatius Jonan, dan dia menjadi wakil menteri. Sudah sama saja ya, karena kan Ignatius Jonan sebenarnya spesialis bukan bidang spesialisnya di SDM ya. Dia kan sebelum di Menteri Perhubungan, namun dia menolak proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, kemudian dia digeser posisinya menjadi Menteri SDM, dan Menteri SDM yang sebelumnya Archandra Tahar menjadi wakil menteri. Ini luar biasa. Dan Jokowi mungkin Pak Prabowo masih ingat itu, dan kemudian daripada nanti Purbaya masuk rekor muri ya, menteri yang belum 1 minggu atau belum sepekan menjabat langsung dicopot ya, makanya kemudian tidak dilakukan ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana kebijakan Pak Purbaya yang sangat pede ya, akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 6-7%, kemudian juga mengatakan di depan komisi 2 atau komisi berapa itu ya, yang kerjasama dengan Kementerian Keuangan, bahwa kebijakan yang selama ini diambil kebijakan yang salah, hingga kemudian sebenarnya demo-demo yang sebelumnya itu bisa diatasi jika mengambil kebijakan ekonomi yang benar. Kita lihat bagaimana kinerja dari Purbaya Yudi Sadewo, dan apakah anaknya akan kembali bermain media sosial dengan nama samaran atau benar-benar menghilang dari media sosial untuk beberapa tahun ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.